Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Al-Wasliyah Channel dimanapun saudara berada yang dimuliakan Allah, pada hari ini kembali kita lanjutkan kaji kita kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, karangan ulama Kelantan Sewan bin Abdurrahman Al-Kalantani. Kalau dalam kitab ini disebut nama beliau Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani, daerah Malaysia, antara Malaysia dan Thailand ini. Pokoknya karangan ulama besar lah dan tergolong seorang wali Allah. Kita lanjutkan kaji pada halaman 92 pertengahan. Qala sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bisikki tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Ini sabda Nabi. Dan Nabi bersabda, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut olehmu akan neraka. Takut ini maksudnya betul-betul hindarilah. Jauhi kamulah oleh neraka. Dan jikalau bersedekah sebelah buah tamar sekalipun. Jadi hindari dirimu, jauhkan kamu. Namun takut. Takut itu kan berarti menghindar, menjauh. Jauhi olehmu daripada neraka, walaupun engkau bersedekah dengan sebelah buah tamar, buah kurma. Satu kurma potong dua. Ternyata dengan sedekah separuh kurma itu bisa menjauhkan kita, menyelamatkan kita dari neraka. Jadi sebelah buah tamar sekalipun. Jadi kata dia, jadi peliharaan daripada api neraka. Jadi jangan kita anggap sepele ya, sedekah separuh kurma itu rupanya bisa memelihara kita dari api neraka, menyelamatkan kita dari api neraka. Kalau kita memakan itu, perasaan kita separuh. Kita pun buka puasa nggak pernah dikasih orang separuh. Kalaupun ada, kurasa parah kali masjid yang mengasih itu. Tak pernah kan? Tapi ternyata separuh kurma itu, kalau bersedekah ikhlas karena Allah Ta'ala, bisa menyelamatkan dari api neraka. Di mana kita melihatnya? Lihat kepada manfaat siapa yang mendapatkan separuh itu. Kalau sama somut separuh itu, makan setahun somut. Berkali-kali orang motongnya, potong, angkat, masuk kandang. Wah, semut ini kan hewan yang paling hemat dalam mengolah makanan. Hemat dia mengolah makanan. Jadi bisa dia selamatkan makanan bisa dia olah makanan tersebut. Jadi sama somut bermanfaat. Kemudian sama anak bayi, separuh biji kurma itu kalau dihaluskan jadi air, konyang. Tengok ke situ, kepada siapa manfaatnya. Jadi jangan kita menganggap separuh biji kurma itu kalau kita makan bukan menambah kenyang, tapi menambah sampah di gigi. Kan begitu, apanya yang menyampah di gigi, motor gigi aja. Konyang pun tidak. Ya sama kita yang udah dewasa, itu sama anak dihaluskan jadi air, kenyang. Sama semut. Makanya kata Nabi, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun kau harus bersedekah dengan separuh kurma, kata dia. Kan begitu, dengan jadi peliharaan daripada api neraka. Maka jangan menghina oleh orang yang hendak bersedekah akan yang demikian itu dengan sebab sedikit. Jadi kita jangan sampai menghina pemberian orang walaupun dikasihnya itu tak berharga, kecil sama kita. Yang ditengok adalah kemauan dia mau bersedekah walaupun yang sedekahkannya tadi itu perasaan kita nggak bermanfaat, nggak ada guna. Nggak boleh kita itu menghina sedekahan orang. Begitu, jangan menghina oleh orang yang hendak bersedekah, orang yang mau bersedekah akan yang demikian itu dengan sebab sedikit. Maka jika tiada dapat, disambung hadis dari Pak Endam Tajidu. Maka jika tiada dapat, kamu tak dapat kita bersedekah dengan yang bagus, kamu akan barang yang hendak sedekah, maksudnya nggak ada yang hendak sedekahkan. Makanan tak ada, apapun tak ada. Kalau kamu tak bisa bersedekah dengan benda yang ada kau miliki, maka dengan perkataan yang baik atau dengan perbuatan yang baik, maka yaitu sebab bagi kelepasan dari api neraka. Jadi disuruh kita ini bercakap yang bagus, perbuatan yang bagus, karena itu juga menjadi penyelamat kita dari api neraka. Sekarang yang menjadi masalah, perkataan yang bagus itu apa? Apa kata-kata nasihat? Apa hanya dengan membaca Al-Quran? Jadi kelihatan hadis ini termasuk zikir baca Quran, cakap-cakap yang bagus, yang sifatnya baik, itu juga termasuk bagian dari sedekah.
Ya, baca astagfirullah, la ilaha illallah. Itu kan zikir. Itu juga sedekah. Nah, jadi begitu. Kemudian yang berikutnya lagi, kata Azizi, kata seorang ulama, Syekh Azizi, daripada Suyuti, daripada Imam As-Suyuti, bermula zikrullah itu afdal daripada sedekah, dan yaitu uh, pula menolakkan bala. Jadi kata Imam As-Suyuti, bermula ini mubtada. Jadi mubtada lah. Jadi zikrullah, menyebut nama Allah, menzikirkan asma-asma Allah. Nah, itu maksudnya. Berzikir, menyebut-nyebut nama Allah itu lebih utama daripada bersedekah, lebih afdal daripada sedekah. Jadi berzikir itu lebih utama daripada sedekah, dan yaitu pula menolakkan bala. Zikir itu dapat menolak bala. Makanya kalau kita nggak bisa bersedekah dengan benda tadi, suruh berzikir. Apa namanya? La ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah. Pokoknya asma-asma Allah itulah. Nah, ini penting sama kita ya untuk dipahami, diingat baik-baik persoalan ini. Kemudian dan daripada Nabi SAW lagi, sedekah olehmu atas diri kamu dan atas yang mati daripada kamu, dan jikalau dengan sekali minum air sekalipun, maka jika tiada kuasa kamu atas demikian itu, maka dengan satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala. Maka jika tiada mengetahui kamu akan suatu daripada Quran, maka doa olehmu bagi mereka itu dengan mengampuni dan rahmat. Maka bahwasanya Allah Ta'ala menjanji akan kamu dengan diperkenankan dia seperti yang tersebut di dalam Riyadus Shalihin. Nah, jadi di sini ada anjuran tadi, kata Nabi, bersedekah kamu untuk diri kita dan orang yang sudah mati. Jadi bersedekah untuk diri kita yang masih hidup, dan perlu juga bersedekah untuk keluarga-keluarga kita, saudara kita yang sudah wafat. Nah, jikalau dengan sekali minum sekalipun, kasih orang seteguk minuman, air mineral, apa tak bisa? Walaupun dengan itu kau harus bersedekah. Maka jika tiada kuasa, kalau kita nggak mampu bersedekah yang memodel begitu, atas kamu demikian itu, maka dengan satu ayat Quran. Apa baca ayat Quran? Qul huwallahu ahad kan satu ayat tuh. Alhamdulillahirabbil alamin kan satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim satu ayat. Bilangnya satu ayat, bukan satu surat nih. Satu ayat daripada kitab Allah. Maka jika tiada mengetahui kamu akan suatu daripada Quran, maksudnya Quranmu tak hafal dia. Ayat Quran tak hafal. Nah, bagaimana kita suruh sedekah? Maka kau bersedekah dengan cara mendoakan. Doa olehmu bagi mereka dengan mengampuni. Jadi minta kita untuk keluarga-keluarga kita yang sudah wafat itu agar diampuni Allah dosanya dan mendapat rahmat. Mintakan rahmat sama mereka. Maka bahwasanya Allah Ta'ala menjanji sudah menyediakan untuk kalian perkenanan pengabulan doa. Ingat ayatnya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti akan kukabulkan. Nah, makanya perlu kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita tadi. Kalau seandainya tak bisa kita bersedekah. Nah, yang sudah wafat itu dibantu, ditolong mereka. Nah, kemudian menjanji akan dikabulkan. Nah, jadi kita jangan khawatir bahwa setiap doa itu dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kan di dunia ini nggak dikabulkan Tuhan, berarti di hari kiamat. Kalau seandainya juga di hari kiamat tak nampaklah perkabulan doa, tapi ingat berdoa itu ibadah. Berdoa itu ibadah. Nanti ada di bab khusus masalah doa, dikaji tentang persoalan doa di bab ini juga, di kitab ini juga. Kemudian yang berikutnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kamu menghinakan daripada berbuat baik akan suatu, dan jikalau sedikit sekalipun, dan jadikan olehmu akan dia pada awal hari. Maka bahwasanya bala itu tiada melangkah ia akan sedekah seperti barang yang datang daripada hadis. Dan maknanya bahwasanya sedekah itu adalah mendindingkan antara kamu dan antara bala. Maka apabila berhenti orang meminta atasmu, berhenti meminta orang meminta atasmu, maka jangan kamu tolakkan dia dengan jahat, dan jikalau dengan sedikit sekalipun, engkau beri juga. Maka jika tiada engkau perbuat atau tiada kuasa takut olehmu daripada bahwasanya
cergah akan dia, atau engkau maki akan dia, dan palingkan olehmu akan dia dengan lemah lembut dan manis muka, maka bahwasanya seorang terkadang ia cergah akan dia jikalau diberi akan dia setengah harta umpamanya, adalah demikian itu cergah itu terlebih berat dosanya daripada pahala sedekah itu, dan tiada sama pahala barang yang engkau beri itu akan dosa demikian cergah. Dan jangan engkau tolak akan permulaan orang yang meminta, dan takut olehmu pada demikian itu, maka bahwasanya terkadang datang akan kamu orang yang bukan manusia, dan hanya jin hendak melihat ia, tetapi kamu perbuat pada hendak melihat ia betapa kamu perbuat barang yang diberi Allah Ta'ala daripada nikmatnya atas kamu. Ya, ini maksudnya perlu kita paham ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi dalam hadis tersebut, jangan kamu menghina, jangan pernah kita menghinakan daripada berbuat baik. Ya, orang yang berbuat baik akan suatu jikalau sedikit sekalipun. Maksudnya siapapun yang sudah berbuat baik, bersedekah, walaupun benda kecil sekalipun nggak berharga perasaan kita dibagi sama orang, jangan pernah kita menghina. Nah, itu kata dia. Jangan pernah kita menghina pemberian orang, mau sekecil apapun. Dan jadikan olehmu akan dia pada awal hari. Jadi kalau kita mau sedekah, kita jadikan di awal-awal kita bangun tidur. Itu yang berkembang sekarang, sedekah subuh. Jadi kalau kita mau sedekah itu pagi-pagi, sebelum kita melakukan aktivitas yang lain, sedekahlah pagi-pagi. Itu diingatkan Nabi dalam hadisnya, jadikan olehmu akan dia pada awal hari. Maka bahwasanya bala itu tiada melangkah, maka sesungguhnya bala tiada akan mengena. Melangkah itu melangkah kan melompati. Tidak akan bisa dia melompati mengenai akan sedekah. Seperti barang yang datang daripada hadis. Jadi kalau kita sudah bersedekah, tak akan mengenai bala. Bala nggak akan mengenai kita sebagaimana sudah disebutkan dalam hadis-hadis di atas. Dan maknanya kata dia, dan pengertian dari hadis ini gitu ya, bahwasanya sedekah itu adalah ia mendinding. Sedekah itu dapat mendinding, menolak, menjadi perisai antara kamu dan antara bala. Kita seharusnya kena bala, bisa nggak kena bala dengan bersedekah. Jadi sedekah itu bisa menjadi perisai pelindung antara kamu dengan bala. Maka apabila berhenti, ini udah titik. Dijelaskan ulama tadi, maka kalau apabila berhenti, ada nanti yang datang ke rumah kita, orang yang berhenti, orang yang minta. Datang ke rumah kita, Waalaikumsalam. Wah, minta wah. Itu maksudnya. Apabila berhenti orang yang minta atasmu, maka jangan kamu tolak. Kalau ada orang minta datang ke rumah kita, jangan kita tolak. Jangan kamu tolak dengan jahat. Jangan pula dicaci maki. Diusir, oh pagi-pagi lagi minta-minta. Jangan kita bilang begitu ya. Jadi bilang gini, jangan kamu tolakkan dengan jahat. Dan jikalau dengan sedikit sekalipun engkau beri juga. Tak bisa kasih banyak, sedikit. Wah, minta sedekah, Wak. Tak bisa ngasih 10.000, 1.000. Itu enggak ya? Ini yang ada ya, kasih. Cuma lah zaman sekarang. Kasih 1.000, tambah lagi lah, Wak. 2.000. Belum makan, Wak. 5.000. Terakhir jadi 10.000. Kalau yang model-model begini, nggak terima dia dikasih sedikit, minta banyak lagi. Kadang sambil nggak kita bagi kulit rumah besar, berdangki, gitu. Model, gitu. Ini orang-orang yang macam ini nih, tak tahu diri, peminta yang tak tahu diri. Memang kalau kita baca ayatnya, wa ammas sa'ila fala tanhar, kepada peminta-minta jangan kau tolak. Itu tadi. Jangan kau tolak, kasih. Tapi dia pun harus paham. Jangan pula dia ngotot-ngotot kali minta begini-begini. Kalau minta begini-begini berarti udah dijadikannya pencarian. Tak punya malu. Yang mau model macam ini boleh kita nasihati. Boleh kita kasih tahu. Ada itu ditulis oleh ulama tafsir waktu beliau menafsirkan wa ammas sa'ila fala tanhar. Hadirin para pemirsa Al-Wasliyah Channel dimanapun saudara berada. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Dan jikalau dengan sedikit sekalipun.
engkau beri juga. Maka jika tiada engkau perbuat atau tiada kuasa, kalau kau tak bisa membuat yang macam itu, tak ada kuasa, tak mampu, diri pun tak ada, takut olehmu daripada bahwa engkau cergah. Jangan pula lah kau bikin pula. Hindari kamulah, jangan sampai kamu mencergah. Mencergah ini mencaci maki. Mencaci maki, menghina, membentak, menghardik dengan suara keras. Jadi jangan pula kau caci maki, kau hardik, kau bersuara keras akan dia kepada yang minta tadi. Atau engkau maki, kau maki pula akan dia. Titik kata dia. Dan palingkan olehmu, berpaling kau olehmu akan dia dengan lemah lembut. Maksudnya kalau kau ingin menolak, tolaklah dengan bahasa lemah lembut. Bilang, mohon maaf Pak ya, lain waktu Pak. Jangan pula bilang tak ada, padahal ada. Lain waktu Pak ya, mohon maaf. Bahasa begitu kan udah paham orang. Jangan pula dimarah-marahi. Izin Pak ya, mohon maaf. Lain waktu. 1.000 aja Pak. Mohon maaf, lagi banyak kebutuhan. Bilang gitu aja. Jadi palingkan olehmu akan dia dengan lemah lembut dan manis muka. Disuruh kita berwajah senyum manis muka. Maka bahwasanya kata dia, maka sesungguhnya seorang terkadang ia cergah akan dia jikalau diberi akan dia. Kadang ada orang ini ngamuk dia, minta-minta tadi, datang emosinya marah-marah. Maka terkadang orang ini suka dia menghardik, mencaci maki, memarah-marah kata dia. Maka bahwasanya seorang terkadang ia cergah akan dia. Dia caci maki minta-minta tadi. Kalau seandainya lah dia beri separuh harta yang dia miliki kepada peminta tadi, tapi dicaci makinya. Dan jikalau diberi akan dia setengah harta umpamanya, adalah demikian. Maksudnya dia caci maki, padahal separuh harta sudah dibagikannya kepada yang minta-minta, tapi dia caci maki, dia marah-marahi. Bagaimana itu? Itu terlebih berat dosanya. Mencaci maki itu dosanya paling berat daripada pahala sedekah itu, kata dia. Dan kata dia, dan tiada sama pahala barang yang engkau beri itu akan dosa demikian mencaci maki tadi. Jadi nggak sama pahalanya dengan dosanya. Dosanya lebih besar daripada sedekah tersebut. Makanya jangan pernah kita caci maki. Jadi tidak akan sama pahala mencaci maki dengan bersedekah. Tapi kita ada bahasa cergah tadi. Umpat puji mencaci maki. Dan jangan engkau tolak, kata dia. Di sini sebutkan diingatkan sama kita lagi. Jangan kau tolak. Jangan engkau tolak permulaan orang yang meminta, orang yang pertama kali datang meminta ke rumah kita. Kata dia, jangan pernah kita tolak. Kalau ada yang datang ke rumah kita pagi-pagi hari, belum ada lagi yang lain datang, baru itu yang pertama kali datang. Disebutkan di sini, jangan kau tolaklah orang yang meminta tersebut. Takut olehmu daripada demikian itu, hindari kamulah menolak-nolak tersebut. Maka sesungguhnya terkadang yang datang akan kamu itu, yang datang meminta ke rumah kamu itu, bisa saja orang yang bukan manusia. Dan hanya jin, bisa saja datang itu adalah jin yang menjelma atau malaikat yang menjelma. Hendak melihat jin sama malaikat tadi hendak tahu tentang nikmat yang Allah kasih kepada engkau. Kau punya harta, kau punya kemampuan, kau banyak duit. Allah ingin nengok terhadap harta yang dikasih tadi, yang dititipkan sama kau tadi. Jadi hanya jin yang hendak melihat betapa kamu perbuat pada barang yang diberi Allah Ta'ala daripada nikmatnya atas kamu. Kalau seandainya lah kita tolak, kita nggak mau sedekah, pasti orang itu punya penilaian, makhluk Allah itu punya penilaian, mengbahil lagi ya. Harta banyak, tapi berdangkitnya luar biasa. Itu makanya kita ini jangan sampai menjadi orang yang pelit, orang yang tak mau berbagi. Jadi begini, sebetulnya orang yang suka bersedekah ini, rajin kita bersedekah, membantu orang, itu melatih kita biar jangan jadi bakhil. Orang tidak akan mau berzakat, tak akan mau berinfak. Kalau dia bersedekah aja malas. Sedekah 1.000 aja, 1.000, 2.000 itu malas. Kalau udah nggak mau bersedekah, potensi jadi bakhil itu ada. Makanya agama kita ini melatih agar kita ini tidak menjadi orang bakhil, berdangki, pelit. Kasihlah itu. Ya, sampai sini kaji kita ya. Insyaallah lain waktu kita akan sambung lagi pada halaman 93, 3 baris dari atas. Demikian.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.